Kalangan artis juga banyak sekarang yang mengidolakan pendekatan khilafah. Ini kan mereka punya power untuk mempengaruhi lingkungan, dan ini kita sekarang diam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat, sadaqallahu azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Mari kita sama-sama ucapkan selamat mendapatkan tunjangan hari raya kepada para buzzer-buzzer Anies Baswedan. Kita ucapkan selamat kepada buzzer-buzzer Anies Baswedan yang sudah mendapatkan THR, bro, tunjangan hari raya, atas semua perjuangan mereka, atas semua pengorbanan mereka, atas semua aksi-aksi mereka. Ya, katanya Anies Baswedan naik, bro, jadi posisi 2, Prabowo ketiga. Padahal kalau menurut saya itu Anies Baswedan itu tambah terpuruk. Kenapa saya katakan tambah terpuruk? Ya, dia sudah jelas-jelas punya ambisi ingin nyapres dengan memanfaatkan waktu yang tersisa, cuma tinggal beberapa bulan lah. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sudah nggak ada, tinggal 4 bulan lagi. Dia manfaatkan jabatan yang 4 bulan untuk mendulang suara untuk kampanye. Mungkin dengan kata lain, dia ini sedang mencoba mempromosikan diri agar mendapatkan simpati para partai-partai, supaya partai-partai ini bisa mendukung mereka. Karena untuk nyapres itu minimal harus punya 20%. Jadi dengan jabatan yang tersisa ini, Anies Baswedan berupaya banting tulang dibanting-banting. Mungkin udah seteres. Dengan dana yang lumayan dari proyek-proyek yang dibangun dengan tidak ada gunanya, menguras APBD lumayan lah. Buat nyapres lumayan kan, bro. Nyapres tanpa duit nggak mungkin. Jadi dia berupaya meyakinkan partai-partai agar mendukung dia ini. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya tidak akan membahas lebih jauh, mungkin nanti di video yang lainnya saja tentang Anies Baswedan ini. Tapi saya akan sedikit. Jelas kita semua tahu bahwa Anies Baswedan itu prestasi ketika mimpin gubernur DKI-nya itu jeblok. Program-program andalan dari Anies Baswedan ini amburadul, tidak bisa diwujudkan. Padahal sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Di antaranya program DP 0%, rumah bagi warga Jakarta yang tidak punya rumah dan sewa, ternyata omong kosong. Lalu program OKOC yang menyetak 1 juta pengusaha baru, tiap orang dikasih 300 juta, dikasihkan pelatihan, disiapkan tempatnya, disiapkan pembelinya, ternyata omong kosong. Naturalisasi sungai yang digadang-gadang bisa mencegah banjir, terbebas rakyat Jakarta dari banjir, ternyata omong kosong juga. Jakarta malah tenggelam. Sumur resapan, di mana dia mengatakan bahwa air itu di mana-mana turun dari langit, jatuh ke bumi, meresap ke dalam tanah. Salah kalau dibuang ke laut lewat gorong-gorong besar. Ternyata dia sekarang menyalahi apa yang diomongkannya, menjilat ludahnya sendiri yang sudah tercurah ke tanah. Ya, dia memakai konsep Ahok untuk menanggulangi banjir. Banyaklah hal-hal lain yang mengerikan, bro. Proyek bangun bongkar, jelas duitnya masuk, bro. Proyek-proyek JPO, cuma 1 JPO menghabiskan 53 miliar. Sementara sirkuit yang begitu besar cuma 60 miliar. Artinya ada markup yang luar biasa. Buat apa itu duit? Ya buat nyapres.
Belum yang lain-lainnya bro, 565 miliar dana yang digelontorkan untuk commitment fee untuk Formula E pun gak jelas apakah ditransfer atau disimpan di rekeningnya. Yang jelas BPK diam, KPK diam, entah apakah mereka mendapatkan bagian atau gimana saya kurang tahu. Tapi nanti Allah pasti ngasih tahu siapa pahlawan, siapa bajingan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alim bima kanu yakribun. Di hati Anies Baswedan ada penyakit, ada kejahatan. Nanti kejahatan si Anies ini akan tampak, akan ditampakkan, dimunculkan kepada rakyat Indonesia. Siapakah Anies Baswedan sebenarnya? Walahum adzabun alimun bima kanu yakribun. Sebagai azab yang pedih karena Anies Baswedan ini berbohong, berdusta, berbuat jahat. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Anies Baswedan ini orang munafik yang hendak menipu Allah dan rakyat Indonesia. Tetapi Allah pastikan akan balas tipuan dari Anies Baswedan ini. Jadi semua akan terbukti dan terungkap pada waktunya. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Anies Baswedan ini adalah harapan terakhir. Harapan terakhir terhadap berdirinya khilafah di Indonesia. Harapan terakhir munculnya HTI. Harapan terakhir munculnya EPI. Harapan terakhir munculnya para pendukung ISIS. Harapan terakhir munculnya para pendukung Taliban. Harapan terakhir gerakan pembentukan pasukan perang untuk pembebasan Palestina. Harapan terakhir untuk kebangkitan negara khilafah di Indonesia. Kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, Anies Baswedan ini akan menjadikan 2024 itu pilkada DKI jilid 2. Pilkada DKI 2017 jilid 2. Dan sudah dipastikan dia akan menggunakan isu agama semaksimal mungkin untuk mendapatkan simpati umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia dan mayoritas di dunia. Kalau Indonesia bisa dijadikan negara khilafah, maka akan terbentuk kekuatan perang yang maha dahsyat. Makanya mereka mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya harus berhasil. Anies Baswedan harus jadi presiden agar khilafah berkuasa, pegang senjata, jungkir balik. Cuma Anies Baswedan saja harapan satu-satunya. Cuma Anies Baswedan saja yang bisa mewujudkan semua impian mereka, semua visi misi mereka. Jadi jelas Anies Baswedan ada di belakang gerakan khilafah, gerakan teroris, gerakan anarkis, gerakan radikal. Pertanyaannya, relakah kita semua negara ini berubah menjadi negara khilafah? Negara Pancasila dirubah jadi negara khilafah. UUD 1945 diganti dengan syariat Islam yang masih kontroversial. Kebinekaan diganti menjadi kekuatan, kekuasaan, dan monopoli. Dan dengar-dengar Indonesia ini akan dijadikan Australia kedua, negara boneka. Kalau Australia itu kan negara persemakmuran Inggris. Nah sekarang kita Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran Arab. Relakah kita bro? Semua kekayaan alam kita ditarik ke Arab semua. Rakyat itu cuma sebagai budak saja. Rakyat itu cuma sebagai sekelompok besar yang tidak punya hak apa-apa, di mana kewajibannya lebih dominan daripada haknya. Pokoknya apa yang dikatakan khalifah harus dituruti. Enggak dituruti, resikonya mati. Saya sudah bilang berkali-kali, bahkan saya sudah puluhan tahun bilang, jangan anggap remeh mereka-mereka ini. Jangan pernah bukakan pintu masuk mereka-mereka ini. Mereka anti demokrasi, jangan dikasih demokrasi. Mereka anti Pancasila. Mereka anti UUD 1945. Mereka anti sistem yang berlaku di Indonesia ini. Jangan mereka berikan pintu masuk untuk jadi DPR, untuk jadi wakil-wakil rakyat di DPR, untuk jadi menteri-menteri di kabinet Jokowi, untuk jadi pejabat yang menduduki posisi-posisi penting di BUMN, di kementerian, di provinsi, di ASN, di TNI Polri. Jangan bro, jangan sekali-kali kalian bukakan pintu. Karena mereka berpikir untuk merubah sebuah sistem yang ada di Indonesia, mereka harus ngacak-ngacak dulu sistem yang ada di dalam Indonesia tersebut. Mereka cari kesalahannya, mereka cari kelemahannya, lalu mereka ungkap bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam, bahwa Pancasila sudah gagal untuk mensejahterakan rakyat, bahwa Pancasila sudah membuat kekayaan alam dikuasai asing. Ini
Ini statement-statement yang sengaja dilontarkan oleh orang khilafah. Dan negara sudah membuka pintu masuk sehingga mereka bisa menjalar kemana-mana. Saya ingin bikin pengajian Pancasila dari tahun 2016 hingga saat ini. Susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, lebih senang mengundang Ustadz Abdul Somad. Padahal kita semua tahu Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Rakyat Indonesia, khususnya umat muslim, lebih senang mengundang Adi Hidayat. Padahal kita tahu Adi Hidayat ini mendukung khilafah. Rakyat Indonesia, khususnya umat muslim, lebih senang mengundang Felix Xiao, ustadz-ustadz khilafah, daripada ustadz-ustadz atau ulama-ulama pro NKRI. Artinya, kenapa? Umat Islam sendiri sudah membuka hati, pikiran mereka untuk dimasuki paham-paham khilafah. Mereka teriak-teriak isi dakwah, padahal bukan cuci otak untuk tegaknya khilafah. Saya berulang kali, sudah ribuan video bikin konten YouTube untuk menegaskan, mengingatkan, dan mewaspadakan kepada rakyat Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bahwa sekarang kita sudah daulat khilafah. Khilafah sudah jadi ancaman. Yang bikin saya menangis ketika Menko Polhukam pun kayaknya sudah terpapar khilafah. Menhan pun sama. Mungkin ada bagian TNI dan Polri pun sudah cukup banyak yang terpapar khilafah. Jadi meskipun taruh sekarang khilafah sudah mencapai 60% menguasai negara dan rakyat Indonesia, ya mau tidak mau, saya akan harus dan wajib membalikan keadaan. Yang pro Pancasila harus 80%, yang pro khilafah harus 20%. Mau tidak mau, saya harus berjuang mati-matian, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, karena rumah saya ada di basis orang-orang khilafah. Jadi sebelum saya terbunuh, saya bikin video ini, biar negara ini waras. Karena sampai sekarang saya masih menilai negara ini belum waras. Masih membuka pintu kepada orang-orang khilafah untuk menjalar ke semua sektor. Mudah-mudahan rakyat ini bisa jadi waras, karena selama ini banyak rakyat Indonesia, khususnya umat muslim, dibuat tidak waras. Anies Baswedan itu bro, bonekanya khilafah. FPI itu bro, tentaranya khilafah. Rizik Syihab itu bro, khalifahnya khilafah. Kalau kalian tahu itu, semuanya itu sudah terungkap, terbukti. Tapi aneh, pemerintah masih diam-diam saja, masih santai-santai saja. Padahal pedang mereka itu sudah nyampe ke leher kita semua. Tinggal tebas saja Indonesia mati. Coba perhatikan, orang-orang khilafah, Wahabiyah, NU garis lurus, Muhammadiyah garis lurus, Persis garis lurus, semuanya sudah berkelompok, semuanya sudah berkoalisi, semuanya sudah berkolaborasi, membentuk gerakan khilafah. Bahkan sekarang memakai artis-artis tenar, artis-artis viral, agar pengikut khilafah ini semakin banyak. Tidak peduli jutaan dolar dikeluarkan, yang penting 2024 Anies Baswedan harus menang. Nggak peduli jutaan dolar dikeluarkan, yang penting Anies Baswedan harus menang. Karena Anies Baswedan adalah harapan satu-satunya agar khilafah berdiri di Indonesia. Kalau Anies Baswedan kalah, hancurlah mereka berkeping-keping dari bawah sampai ke atas. Kalau Anies Baswedan menang, maka mereka bangkit secara masif dari bawah sampai ke atas. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Rakyat kecil sudah terpapar, karyawan sudah banyak yang terpapar, pengusaha banyak yang terpapar, guru banyak yang terpapar, dosen banyak yang terpapar, guru-guru besar banyak yang terpapar, rektor banyak yang terpapar, kepala sekolah banyak yang terpapar, ASN banyak yang terpapar, TNI Polri banyak yang terpapar, kementerian banyak yang terpapar, BUMN banyak yang terpapar. Bahkan menteri di kabinet Jokowi pun banyak yang terpapar. Tidak hanya itu, wakil-wakil rakyat pun banyak yang terpapar, DPD banyak yang terpapar, DPRD banyak yang terpapar, KPK pun terpapar, BPK pun terpapar, kejaksaan banyak yang terpapar, kehakiman banyak yang terpapar. Ngeri, bro. Ngeri ini. Ini sangat mengerikan.
ulama-ulama udah jelas. Mereka menegakkan khilafah itu dengan embel-embel dakwah. Dakwah bukan kayak gitu, bro. Dakwah itu kepada akhlak. Karena Islam itu lebih mengutamakan akhlak. Jantungnya itu adalah akhlak, bukan negara Islam. Jadi bagaimana Ustaz agar khilafah ini benar-benar hancur lebur? Jangan kasih suara Anies Baswedan di 2024. Sedikit. Karena dia adalah boneka khilafah, harapan satu-satunya orang-orang khilafah. Kalau menang Anies Baswedan, khilafah jaya dari awal sampai akhir. FPI muncul lagi, HTI muncul lagi, MUI menjadi lebih super power. Kalau Anies Baswedan kalah, semuanya hancur lebur, tak tersisa. Bahkan partai-partai yang mendukung Anies Baswedan, jangan kasih suara, sedikit. Kalau kita kompak, insya Allah khilafah hancur lebur di 2024. Ayo rakyat Indonesia berjuang. Ingat Sumpah Pemuda. Indonesia harus jadi Indonesia meskipun 1000 tahun yang akan datang. Sumpah Pemuda. Kenapa harus sumpah? Kenapa tidak perjanjian? Kenapa tidak kesepakatan? Sumpah itu kuat, lahir batinnya itu terikat. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang semuanya terikat. Jadi Indonesia sudah ditakdirkan bersatu dalam perbedaan sampai kapanpun juga, forever. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kembali ke sana, kembali ke Sumpah Pemuda. Kita hancurkan musuh negara. Jangan kasih sedikit pun suara buat mereka. Jangan kasih sedikit pun suara untuk Anies Baswedan. Jangan kasih sedikit pun suara untuk para partai pendukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.